Selamat pagi untuk semuanya anak ibu guru. Selamat pagi untuk yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang masih tetap menunggu video pembelajaran yang akan ibu bagikan hari ini. Baik, sebelum kita mulai belajar, ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ibu guru yang pimpin doa hari ini, kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu kepada kami semua sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat mengucap syukur kepadamu. Bapa, sebentar kami akan melakukan proses belajar mengajar. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau memberkati hati anak-anak-Mu, hati dan pikiran mereka, agar apapun yang Ibu Guru sampaikan hari ini dapat mereka pahami dan mengerti. Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau ampuni agar kami layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terimalah doa kami ini Tuhan, melalui perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk anak-anak ibu guru semuanya, sekarang silahkan buka buku penamu halaman 34. Buka buku penanya halaman 34. Ada di sana muatan PPKN. Menjelaskan aturan merawat hewan. Ingat kembali bahwa aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Di kebun binatang juga ada tata tertib. Tata tertib tersebut harus dipatuhi oleh seluruh pengunjung. Jadi semua aturan itu atau apapun yang dibuat, baik itu aturan di rumah, aturan di sekolah, aturan di lingkungan sekitar, atau bahkan aturan di kebun binatang ini, itu harus dipatuhi oleh seluruh orang. Misalkan kalau di kebun binatang berarti seluruh pengunjungnya harus mematuhi aturan itu. Kalau di rumah seluruh anggota keluarganya. Kalau di sekolah seluruh warga sekolah tersebut. Jadi harus semua yang mematuhi aturan tersebut. Tata tertib di kebun binatang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, 1. Membeli tiket untuk masuk ke kebun binatang. 2. Membuang sampah di tempat sampah. 3. Tidak boleh mengganggu hewan. 4. Tidak boleh memberi makan hewan. 5. Tidak boleh merusak tanaman atau benda-benda di kebun binatang. Jadi itu adalah aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi oleh pengunjung jika berkunjung ke kebun binatang. Ayo berlatih menuliskan aturan merawat hewan. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Jadi di sana kalau anak ibu guru memperhatikan itu adalah gambar slogan kebun binatang. Berarti di dalam ini ada kebun binatang, ada tiket di sana, penjualan tiket, dan ada banyak sekali anak-anak di sana. Berarti itu adalah pengunjungnya yang ingin masuk atau pergi ke kebun binatang tersebut. Tuliskan tata tertib yang ditunjukkan gambar di samping. Jadi sesuai dengan gambar ini, tata tertib yang sedang terjadi pada gambar ini itu tentang membeli tiket untuk masuk ke kebun binatang. Jadi para pengunjung antri untuk membeli tiket masuk ke kebun binatang. Jadi bukan hanya masuk terobos, tidak boleh masuk kalau tidak ada tiket, dibilang tapi enggak harus masuk, enggak ya. Jadi ada aturannya, semuanya ada aturannya. Begitupun dengan berkunjung ke kebun binatang ini, jadi beli tiket dulu. Jadi pengunjungnya membeli tiket dulu baru bisa masuk ke dalam kebun binatang tersebut. Jadi tata tertib yang ditunjukkan pada gambar di samping atau gambar nomor 1 tersebut adalah membeli tiket untuk masuk ke kebun binatang. Lalu yang kedua, tuliskan 3 pengalamanmu mematuhi tata tertib di kebun binatang atau tempat wisata. Jadi ada tidak anak ibu guru di sini yang sudah pernah pergi berkunjung ke kebun binatang? Oke,
Kalau hanya sebagian, karena di Sibolga tidak ada ya kebun binatang, jadi harus keluar kota, harus ke Siantar, harus ke Medan baru bisa berkunjung ke kebun binatang. Kalau di Sibolga belum ada ya. Jadi mungkin sebagian anak ibu guru sudah ada yang pernah berlibur ke kebun binatang, tetapi sebagian lagi belum pernah. Tetapi walaupun begitu sayang, oke. 3 pengalamanmu mematuhi tata tertib di kebun binatang. Bukan hanya di kebun binatang aja, tetapi di tempat wisata lainnya. Misalkan di pantai, yang di Bumiasi water parknya itu juga punya aturan. Jadi bukan asal masuk dan lain-lain, ada aturannya. Jadi coba anak ibu guru tuliskan aturan yang anak ibu guru patuhi, anak ibu guru lakukan saat berkunjung ke kebun binatang atau tempat wisata lainnya. 3 aja ya, aturan yang sudah kamu patuhi. Jadi jangan tulis yang tidak kamu patuhi, tetapi yang kamu patuhi yang kamu tulis. Oke? Itu untuk muatan PPKN. Kamu tuliskan 3 pengalamanmu saat mematuhi aturan apa saja itu yang kamu patuhin itu. Oke? Lalu kita lanjut pada muatan matematika, ada di halaman 35. Kita lanjut, membandingkan dan mengurutkan banyak benda, banyak hewan yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya ayam dan bebek. Telur ayam dan bebek dapat dijadikan bahan makanan. Seorang pedagang memiliki persediaan 42 butir telur ayam dan 32 butir telur bebek. Telur apa yang lebih banyak? Oke, mari kita lakukan. Kita kerjakan bersama. 42 telur ayam. Ini dia. 42 telur ayam. Lalu 32 telur bebek. Perhatikan ke depan. 42 telur ayam dan 32 telur bebek. Dikatakan mana yang paling banyak, telur ayam atau telur bebek? Yang mana yang paling banyak? Jadi kemarin kita sudah belajar sayang, jika satuan itu kita kelompokkan, 10 satuan kita kelompokkan itu menjadi 1 puluhan. Jadi supaya anak ibu guru itu kalau lagi menghitung itu, kalau sudah ada pengelompokan berarti itu sudah satu kelompok itu udah puluhan. Jadi biar tidak 1, 2, 3 sampai 100 dihitung seperti itu, anak ibu guru bisa bingung, bisa capek, bisa lupa. Tadi sudah berapa ya? Sudah 30 berapa ya? Sudah ini ya. Jadi kamu kelompokkan dulu dia. Kamu buat pengelompokannya, dan di buku biasanya sudah dikelompokkan. Yang ini sudah 10, ini 20, ini 30. Coba kamu perhatikan. Sama seperti telur ayam dan telur bebek ini. Ini sudah dikelompokkan, di buku juga seperti itu. Jadi ini sudah 10 ya. Kelompokannya 10. Jadi untuk membandingkan yang mana yang lebih banyak, anak ibu guru bisa lihat 42 dan 32, mana yang lebih banyak. Ini jelas ada pasangannya, ini ada pasangannya, ini ada. Dia 1 puluhan, ini pun 1 puluhan. 10 ini juga 10, ini 10, ini juga 10, ini 10, ini juga 10. Lalu ini tidak ada ya, kosong ya. Lalu ini 2 dan 2. Karena ini tadi 42 dan 32. Ini 10, 20, 30, 40, 42. Lalu ini 10, 20, 30, 32. Berarti yang paling banyak di sini adalah 42. Karena ini semua lengkap ya sayang. Ini ada. Sedangkan ini kosong. Kurang 10 lagi di sini untuk membuat 42 dan 32 ini sama. Berarti yang paling banyak itu adalah 42, lalu yang paling sedikit adalah 32. Jadi kalau ditanya di buku itu, yang manakah, telur apakah yang lebih banyak? Jelas telur ayam. Lebih banyak telur ayam daripada telur bebek. Lalu kita lihat lagi di buku, sebanyak 10 butir telur ayam tidak memiliki pasangan. Jadi 42 lebih dari 32. Oke. Sekarang perhatikan banyak telur pada setiap wadah berikut. Perhatikan lagi, ada di sana contoh. Ini dia telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur bebek. Jadi ada 3 kotak. Jadi cara anak ibu guru untuk membandingkan ini, yang mana yang lebih banyak, yang mana yang lebih sedikit, kamu bisa lihat dari pengelompokan puluhannya. Ini jelas ya,
10, 20, 30, 40. 40 satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 46 butir. Lalu yang gambar yang kedua 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2. 52 butir. Lalu gambar yang ketiga 10, 20, 30, 40. Lalu satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48 butir. Jadi langsung bisa anak ibu guru lihat di sini mana yang paling banyak. Terlihat dari pengelompokan puluhannya. Ini cuman berapa puluhannya? 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ini dan ini sama puluhannya 40. Sedangkan ini 50-an. Berarti ini 52 ini yang paling banyak. Jumlah yang paling besar adalah yang 52. Lalu mana setelah 52 Bu Guru? Kamu lihat karena ini dan ini sama puluhannya ada 4 dikelompokkan nih ya. Ini 10, 20, 30, 40. Begitu juga dengan telur bebek 10, 20, 30, 40. Sama banyak ya dari puluhannya. Lalu satuannya. Kalau dari puluhannya mereka sama banyak, kamu lihat satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 satuannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 dan 8 mana yang paling banyak? 8. Jadi ini 48 lebih banyak dari 46. Berarti urutan jumlah telur dari yang paling banyak adalah 52, 48 dan 46. Jadi begitu cara mengerjakan atau membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Untuk tugas matematikanya supaya anak ibu guru bisa lebih paham dan mengerti, silahkan kamu kerjakan soal ayo berlatih yang ada pada halaman 36 dan 37. Ada 2 soal di sana, tetapi yang nomor 1 itu membandingkan mana yang paling banyak, kamu centang dia. Yang nomor 2, tuliskan banyak setiap hewan berikut lalu urutkan. Setelah kamu hitung berapa banyak benda tersebut, lalu kamu urutkan dia sayang, mana yang paling banyak. Silahkan anak ibu guru kerjakan, boleh digambar secara sederhana dan boleh anak ibu guru fotokopi, tempel gambarnya. Jangan tulisan ini juga anak ibu guru tempel, jangan ya, ibu tidak mau yang seperti itu. Kalau mau difotokopi cukup gambarnya yang digunting lalu ditempel. Jangan tulisan ini juga kamu buat fotokopiannya. Oke? Selamat belajar untuk semuanya anak ibu guru, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.